Shalom, perkenalkan nama saya Tani Nugroho dengan NIM 2007598, jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang iman yang sejati. Kebelakangan ini, banyak sekali orang yang bertanya, benarkah orang yang beriman kepada Allah akan terhindar dari pencobaan? Jawabannya tentu tidak. Mengapa tidak? Mari kita bahas bersama. Pada Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Pada dasarnya, Yohanes 14 ayat 6 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Tuhan Yesus akan menuntun umatnya untuk melewati setiap jalur-jalur kehidupan. Dia akan membawa anak-anaknya kepada tujuan yang kekal. Dunia memang menawarkan jalur pintas yang menyesatkan, sehingga umat kerap kali kehilangan arah. Dan ada kalanya umat kehilangan waktu, energi, pikiran, perasaan, dan sukacita karena memilih jalur pintas yang menyesatkan tersebut. Kendati demikian, Tuhan Yesus hadir untuk membimbing umatnya. Dia akan membawa anak-anaknya melewati jalur-jalur yang menjadi rencana dan kehendaknya. Pada ayat tadi dan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dapat kita ketahui bahwa Kristus adalah pemenang, pengutus, dan dia lebih dari nabi yang baik. Dia adalah satu-satunya jalan, dan Paulus juga menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang besar. Alkitab juga mengajarkan bahwa Yesus lebih dari sekedar seorang nabi. Yesus lebih dari sekedar guru yang baik, dan Yesus lebih dari sekedar seorang manusia yang saleh. Maka dari itu, kita meyakini bahwa Yesus bukan sekedar agama, melainkan iman. Yesus Kristus juga adalah intisari dari firman Allah. Seperti terdapat di Kejadian 3 ayat 15 yang berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kedatangan Yesus ini juga sudah dinubuatkan. Seperti dapat kita ketahui bahwa tempat kelahirannya itu seperti di Mika 5 ayat 2 yang berbunyi, Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lalu, nama-namanya itu terdapat di Yesaya 9 ayat 6-7. Pada ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pada ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Lalu, ada kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, yang terdapat di Markus 1 ayat 7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkukan dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu ada di Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, dan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, lalu hidup dan kata-katanya Yesus itu membawa perubahan. Kehidupan dan pengaruh Yesus Kristus nyata sepanjang sejarah. Dia dan kata-katanya senantiasa membawa perubahan yang besar dalam hidup manusia dan bangsa. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita tahu itu ya, Yesus Kristus itu sangat berkuasa gitu, sangat
lebih besar gitu ya dari seorang nabi yang baik juga. Nah, maka dari itu uh, kita sebagai anak Allah yang memiliki iman, kita itu harus berada di jalan Tuhan. Kita itu karena Yesus adalah jalan satu-satunya, maka kita harus berada di jalan Tuhan agar kita mendapat keselamatan. Nah, keselamatan itu apa sih? Mari kita bahas bersama. Selanjutnya, apa sih tadi keselamatan itu? Keselamatan itu adalah anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Namun, zaman sekarang itu banyak sekali manusia yang melakukan dosa. Pengertian dari dosa sendiri yaitu keterputusan manusia dengan Allah dan berakibat kematian. Dulu, manusia dan Allah memiliki hubungan yang akrab, tetapi yang pertama, manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu, manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah, manusia diusir dari Taman Eden, dan terputusnya hubungan Allah dengan manusia. Seperti kita ketahui ya, anak muda sekarang ini sering sekali melakukan dosa-dosa gitu ya. Contohnya adalah seperti kita sering berbohong, sering mungkin kalau dalam ujian atau apa kita menyontek, terus apa ya, mungkin banyak sekali yang sekarang itu adalah membuli. Dan itu adalah salah satu dosa, dan jika kita melakukan dosa maka kita hubungan kita dengan Allah itu udah tidak akrab lagi gitu ya, sudah terputus. Nah, selanjutnya seperti kita ketahui nih, di Kejadian 3 ayat 9, Yesus bertanya, "Di manakah engkau?" Oke, nah dapat kita ketahui kalau kita di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus, maka hidup kita itu akan selamat. Jika kita di luar Dia atau di luar Tuhan Yesus, hidup kita itu akan binasa. Selanjutnya, di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada ayat ini dapat kita ketahui bahwa jika kita berbuat dosa, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya, ada di Roma 6 ayat 23, yaitu upah dosa ialah maut. Jadi kita ketahui adalah jika kita melakukan dosa, upah yang kita dapat itu akan maut gitu ya. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan tadi ini, dari tiga ayat ini, dapat kita ketahui bahwa kita tidak boleh melakukan dosa. Jika kita melakukan dosa, maka kita akan binasa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan dosanya itu adalah maut. Tuh, jadi kita sebagai anak Allah itu harus selalu hidup di dalam Tuhan. Nah, gimana sih cara kita untuk hidup di dalam Tuhan? Nah, kita itu harus bertumbuh dalam iman, yaitu kita harus bertumbuh rohani gitu ya. Oke, selanjutnya tuh adalah Kristen yang bertumbuh. Nah, pertumbuhan rohani ini juga diibaratkan adalah sebuah roda yang berputar. Kenapa sebuah roda? Mari kita bahas satu persatu. Nah, roda ini kan ada memiliki bagian nih. Yang pertama itu ada pusat atau poros, yang itu sebagai sumber tenaganya. Lalu ada jari-jari atau penyalur tenaga. Selanjutnya ada lingkar luar, yaitu yang bersentuhan dengan tanah dan jalan gitu ya. Oke, agar kita lebih tahu lagi, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada pusat atau poros. Nah, pusat atau poros ini diibaratkan sebagai Kristus gitu ya, Kristus sebagai pusat. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 5, yang isinya adalah, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dapat kita ketahui bahwa Tuhan Yesus adalah sang sumber hidup. Yesus Kristus sebagai pusat atau poros kehidupan. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita juga harus menjadikan Kristus itu sebagai pusat gitu ya. Jadi kita kayak selalu berdoanya tuh kepada Tuhan, Kristus, terus kita harus beriman, kita harus percaya, dan kita harus meletakkan hidup kita itu ke dalam Kristus gitu, biar kita itu Kristen yang akan menjadi Kristen yang bertumbuh. Selanjutnya, yaitu ada jari-jari.
Nah, jari-jarinya ini terdapat ada 4 jari-jari. Yang pertama itu ada jari-jari doa. Nah, jari-jari doa ini adalah jari-jari vertikal antara hubungan dengan Tuhan. Seperti dapat kita lihat di Filipi 4 ayat 6 sampai 7, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, seperti yang kita baca tadi, kita itu harus mengimplementasikan ayat tersebut ke dalam hidup kita, yaitu yang pertama dengan bertekun dalam doa, selanjutnya adakan waktu doa pribadi atau kelompok, selanjutnya ada berpuasa, memiliki buku doa, memiliki pemahaman yang benar tentang doa, berikan pemahaman yang benar tentang doa kepada sesama. Baik, selanjutnya itu ada jari-jari dua, yaitu firman Tuhan. Seperti terdapat di 2 Timotius 3 ayat 16-17, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kita ketahui ya, di sini juga ada teladan dari tokoh Alkitab, yaitu teladan Ezra yang terdapat di Ezra 7 ayat 10. Nah, kita juga bertanya-tanya nggak sih, mengapa sih firman Tuhan itu penting? Firman Tuhan itu penting karena firman Tuhan adalah pedoman utama dalam hidup. Firman Tuhan menumbuhkan pengenalan kepada Tuhan agar doktrin dan ajarannya itu bertumbuh dengan sehat. Selanjutnya, firman Tuhan menjadi lebih nyata untuk diterapkan. Seperti dapat diketahui juga, firman Tuhan penting itu terdapat di Yakobus 1 ayat 25 dan 1 Petrus 1 ayat 10. Nah, kita juga harus mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama dengan saat teduh, terus belajar Alkitab secara mandiri, selanjutnya pemahaman Alkitab dalam kelompok, belajar Alkitab secara formal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada jari-jari 3, yaitu persekutuan. Pasti kita udah tidak asing ya dengan persekutuan. Seperti kita setiap minggu kita selalu beribadah, ataupun ada persekutuan remaja dan sebagainya gitu ya. Jari-jari persekutuan ini diibaratkan sebagai jari-jari horizontal. Mengapa? Karena ini tuh hubungannya dengan manusia. Seperti terdapat di Ibrani 10 ayat 24-25, yaitu, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, seperti yang kita ketahui juga, mengapa sih persekutuan itu penting? Persekutuan itu penting karena manusia secara alami membutuhkan manusia sebagai teman. Seperti kita ketahui ya, manusia itu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya itu, Allah menghargai persekutuan. Lalu dengan sesama itu, kita harus sepersekutuan, keluarga atau jemaat. Nah, dengan persekutuan ini juga kita dapat belajar dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Di surga pun kita bersama-sama dengan orang-orang yang telah ditebus Kristus dengan darahnya. Karena saat ini kita itu merupakan miniaturnya. Nah, kita juga harus mengimplementasikan persekutuan dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah kita harus saling memperhatikan dan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Selanjutnya, jangan menjauhkan diri, dan kita harus itu saling menasihati menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Dan kita itu harus mempraktikkan kasih Kristus. Selanjutnya ada jari-jari 4, yaitu bersaksi. Seperti terdapat di Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu,
Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, mengapa sih bersaksi itu penting? Nah, bersaksi itu penting karena bersaksi itu merupakan panggilan atau perintah Tuhan. Dengan bersaksi, kita dapat kuat atau kita dapat menumbuhkan motivasi. Nah, implementasinya itu adalah kita harus berdoa dan memberi sokongan kepada utusan Tuhan. Nah, bersaksi itu ada dua yang harus sejalan. Yang pertama itu bersaksi dengan afirmasi, yaitu kesaksian hidup. Terdapat di Matius 5 ayat 16. Selanjutnya, bersaksi dengan proklamasi, yaitu menyatakan langsung, terdapat di Markus 16 ayat 15. Nah, itu juga ada implementasinya. Implementasinya itu yang pertama, kehidupan itu harus berkembang gitu ya, yang bersaksi. Nah, kita juga kalau bersaksi itu tidak boleh takut, kita harus terbuka dan menggunakan kesempatan. Lalu kita itu harus berhikmat, dan terus objek kesaksian kita itu siapa sih? Nah, objeknya itu bisa keluarga, warga gereja, teman, tetangga, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada bagian terluar roda. Roda tuh ada bagian luar kan yang apa sih bersentuhan dengan jalan. Nah, roda bagian luar itu digambarkan sebagai ketaatan. Nah, apa sih kunci ketaatan itu? Kunci ketaatan itu yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Lalu yang kedua, menundukkan diri kepada firman Tuhan. Yang ketiga adalah iman yang dibuktikan oleh ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, roda itu harus terus berjalan ya, karena Kristen itu, kita itu harus Kristen yang dinamis, yang terus berkembang. Nah, Kristus juga yang dimuliakan. Nah, ketaatan juga, kita harus selalu taat gitu ya kepada Tuhan. Nah, dari ketiga itu, baik dari poros, jari-jari, dan bagian terluar roda itu, kita itu harus selalu harus berkesinambungan gitu ya, tidak bisa terpisah salah satu pun gitu. Nah, jadi seluruh jari-jari itu jika satu nggak ada, berarti itu nanti akan timpang gitu ya. Oke, selanjutnya karena kita sudah bertumbuh gitu ya dalam rohani gitu, dalam iman, pertumbuhan iman kita, selanjutnya kita itu harus selalu gitu rajin untuk membaca Alkitab atau firman Tuhan. Nah, Alkitab itu adalah firman Tuhan, seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 yang bertuliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kata-kata diilhamkan Allah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu theopneustos, yang artinya terdiri dari dua kata, yaitu yang theos itu artinya Allah, dan pneo itu artinya bernafas. Jadi, diilhamkan Allah itu artinya Allah yang bersabda atau Allah yang berfirman. Nah, Alkitab itu ada dua kan, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama ini terdiri dari 39 kitab, yaitu yang satu gulungan yang ditemukan di Gua Laut Mati, sangat penting, yaitu gulungan itu adalah Kitab Yesaya. Gulungan Laut Mati telah membuktikan kepada dunia bahwa Perjanjian Lama telah disalin dengan tepat dan diturunkan sampai saat ini. Perjanjian Lama memiliki dua aturan orang Yahudi tentang Alkitab. Yang pertama itu, kitab tersebut dibuat oleh Nabi. Lalu, penulisannya harus diakui berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa Israel. Nah, pada Perjanjian Baru ini terdiri dari 27 kitab. Yang pertama itu, kitab-kitab tersebut diketahui berasal dari Tuhan dan kitab yang berisi firman Tuhan. Selanjutnya, kitab tersebut ditulis oleh rasul atau nabi seperti Petrus dan Paulus. Kitab tersebut dapat dibuktikan kebenarannya seperti kisah Lukas yang ditulis oleh Lukas. Kitab tersebut memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia seperti surat Paulus. Kitab tersebut digunakan oleh orang percaya atau pengikut Kristus. Nah, dari Perjanjian Lama, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru,
Kesimpulannya itu adalah Tuhan mencintai setiap orang di dunia ini. Anaknya Yesus Kristus mati untuk membuktikan cinta itu ke dunia. Cerita indah dari cinta tersebut hanya ada di Alkitab. Tuhan cukup mencintai kita sehingga Dia memastikan kita mempunyai Alkitab. Maka dari itu, kita sebagai anak Allah, kita itu harus selalu rajin gitu ya membaca Alkitab. Terus kita itu harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Alkitab gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu kan udah sebagai anak Allah, udah belajar Alkitab, sudah memiliki iman gitu ya. Nah, kita juga harus bisa menjadi berkat untuk semua orang gitu ya. Kita juga harus bisa menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah Marketplace Ministry. Marketplace Ministry ini seperti terdapat di Matius 5 ayat 13 sampai 16, yaitu adalah kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikian, hendaknya kamu terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari yang sudah ayat tadi yang saya paparkan tadi, nah kita tuh, saya mempunyai contoh gitu ya, contoh perilaku kita sebagai terang dan garam dunia. Yang pertama itu kita tuh harus membawa pengaruh. Seperti yang kita ketahui gitu ya, garam itu berfungsi sebagai pemberi rasa pada masakan. Terbayang nggak sih kalau masakan gitu ya tanpa garam, rasanya kan pasti akan hambar. Nah, cukup diberi garam sedikit, panci itu akan terasa enak gitu. Nah, seperti itu juga kita sebagai orang Kristen. Keberadaan kita itu harus memberi warna gitu di tengah masyarakat, memberi rasa yang baik, dan dengan menyalurkan kasih Allah yang telah kita terima dari Allah kepada sesama dengan tulus gitu ya. Jadi kita tuh harus selalu menjadi berkat untuk orang. Selanjutnya, kita juga harus menjaga norma-norma dan nilai-nilai kebenaran gitu ya. Selain pemberi rasa, garam juga digunakan sebagai pengawet makanan nih kan. Misalkan untuk mengawetkan ikan asin, nah atau asinan. Nah, jadi kan garam itu dapat mencegah kebusukan, sehingga makanan yang disimpan tidak lekas rusak atau basi. Sama seperti fungsi garam, kita itu harus mengikuti karakter Kristus, menjadi teladan hidup dalam kebenaran menurut firman Allah. Kehadiran kita juga dapat menyapu hal-hal yang tidak benar, yang menyalahi moral dan etika. Misalnya kayak korupsi atau kecurangan-kecurangan lainnya. Dengan demikian, kita menjadi penjaga norma-norma serta nilai-nilai kebenaran. Selanjutnya itu adalah kita itu bisa menjadi membuat segala sesuatu menjadi jelas gitu ya. Kayak terang, kan terang itu menghapus kegelapan ya. Nah, kita itu bisa gitu membuat hal yang sebelumnya tak terlihat menjadi lebih jelas gitu. Sebagai terang dunia, kita harus dapat menunjukkan dengan jelas mengenai kebenaran firman Allah dengan cara berperilaku sesuai firman Allah, sehingga dengan melihatnya orang lain dapat mengetahui jalan hidup yang sesuai dengan firman Allah. Di dunia yang penuh dosa ini, kita menjadi pembawa kabar kebenaran yang membuat segala sesuatu menjadi jelas, apakah benar atau sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Gitu ya. Jadi kita tuh harus menjadi penuntun jalan gitu ya untuk orang-orang. Kita juga harus membawa kebenaran dalam kehidupan kita gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sih kita menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari? Seperti di Matius 5 ayat 9, kita itu menjadi peacemaker. Itu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Selanjutnya ada Kolose 3 ayat 23, yaitu do the best, lakukan yang terbaik gitu ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selanjutnya ada 1 Timotius 4 ayat 12, yaitu jadilah teladan. Jadi kita itu harus menjadi teladan gitu ya untuk sesama.
Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Selanjutnya ada Matius 22 ayat 39, yaitu tunjukkan kasih. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus saling mengasihi. Selanjutnya ada Amsal 19 ayat 22, setia dan jujur. Sifat yang diinginkan kepada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada orang pembohong. Selanjutnya ada 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Itu tunjukkanlah perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai seorang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, selanjutnya ada nih tokoh-tokoh di Alkitab juga gitu ya yang menjadi saksi. Yang pertama itu ada Yusuf pada Kejadian 39 ayat 3 sampai 4, yaitu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Selanjutnya ada Daniel 6 ayat 1 sampai 4. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih cara kita itu untuk membawa pengaruh baik dan menjadi saksi, yaitu di Yohanes 15 ayat 5 gitu ya. Hidup bersekutu dengan Allah. Itu pokok anggur ya. Jadi kita itu hidupnya harus selalu bersekutu gitu ya. Kita harus selalu percaya pada Allah, kita harus selalu memiliki iman kepada Allah, dan kita harus menyerahkan diri kita itu kepada Allah. Selanjutnya ada Yohanes 8 ayat 12, yaitu mengikuti Allah. Nah, kita itu harus selalu mengikuti Allah, mengikuti jalan kebenarannya. Jadi kita harus menjadi terang dunia seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kita itu harus menjadi pembawa kebenaran gitu. Selanjutnya ada di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah, gimana sih gitu ya? Kita kan tadi sudah belajar gitu ya tentang pelayanan gitu ya. Kita tuh harus melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita itu harus menjadi marketplace of ministry gitu ya. Selanjutnya, sebagai pelayan, kita juga harus menjadi pemimpin gitu ya dimanapun kita berada. Nah, kepemimpinan itu ada dua hal, yaitu kejujuran dan integritas. Nah, pemimpin itu harus memiliki arah dan memiliki tujuan-tujuan yang berani gitu ya. Selanjutnya, nah, ada nih tokoh Alkitab. Ada 3 tokoh Alkitab. Yang pertama itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan sebagai pemimpin, yaitu dia membuat kapal. Ia menyelamatkan cukup banyak manusia dari dunia yang berdosa, sehingga dapat terus bertahan setelah bencana alam yang dahsyat. Selanjutnya ada Musa. Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Nah, selanjutnya ada Raja Daud gitu ya, membangun bait Allah gitu ya, memimpin untuk membangun bait Allah. Nah, selanjutnya nih, ada kindness and compassion gitu ya. Yang pertama itu ada the golden rule atau aturan emas. Selanjutnya ada material kindness atau bahan kebaikan. Lalu ada compassion of those in trouble, kasih sayang bagi mereka yang dalam masalah. Sharing the wealth, yaitu berbagi kekayaan. Kindness to stranger to the weak. The stranger and the weak, yaitu kebaikan kepada orang asing dan yang lemah. Selanjutnya ada forgiveness yaitu pengampunan. Lalu ada caring and empathy yaitu peduli dan empati. Selanjutnya ada love atau kasih. Nah, semua ini itu kita harus terapkan dalam hidup kita gitu ya, biar hidup kita itu selalu berada di dalam Tuhan. Kita harus selalu berbuat baik dan selalu harus sesuai dengan perintah Tuhan gitu ya. Jadi usahakan teman-teman semua harus mengikuti
apa sih yang udah ada di sini semua gitu ya, baik dari the golden rules sampai love gitu. Nah, selanjutnya apa sih itu kerendahan hati dan komunikasi? Nah, kerendahan hati ini Alkitab pernah mengingatkan kita bahwa semua bagian tubuh betapa agungnya gitu dan rendah hati, terus mereka itu sama pentingnya gitu, baik tangan, mata, kepala, hidung dan semuanya itu sama fungsi, semuanya itu penting gitu ya. Tidak, jadi misalnya ada satu yang timpang gitu, semuanya itu pasti akan berpengaruh gitu ya. Selanjutnya ada komunikasi. Baik, selanjutnya saya punya nih satu kisah gitu ya. Judulnya Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman. Nah, ini tuh ada sebuah kisah seorang rabi dan pembuat sabun. Nah, suatu hari, ketika dia sedang berjalan dengan seorang rabi, dia berkata, ada sesuatu yang tidak bisa saya pahami. Kita telah memiliki agama selama ribuan tahun, tetapi dimanapun kita melihat, di situ ada kejahatan, korupsi, ketidakjujuran, ketidakadilan, kepedihan, kelaparan, dan kekerasan. Tampaknya bahwa agama belum meningkatkan dunia sama sekali. Jadi saya bertanya kepada Anda, apakah manfaatnya agama? Katanya. Rabi tidak menjawab untuk sesaat, tetapi terus berjalan bersama si pembuat sabun tersebut. Akhirnya, mereka mendekati sebuah taman bermain, di mana anak-anak dipenuhi dengan debu, sedang bermain dengan tanah. Ada sesuatu yang tidak saya pahami, Rabi berkata. Lihatlah, anak-anak itu. Kita telah memiliki sabun selama ribuan tahun, tapi anak-anak itu kotor. Apa manfaatnya sabun? Pembuat sabun itu menjawab, tetapi Rabi, tidak adil menyalahkan sabun untuk anak-anak yang kotor ini. Sabun harus digunakan sebelum sabun dapat memenuhi tujuannya. Rabi tersebut tersenyum dan berkata, tepat sekali. Nah, bagaimana sih kita seharusnya hidup? Nah, Rasul Paulus ini mengutip dari seorang nabi perjanjian lama gitu ya, merangkum apa makna menjadi orang percaya ketika dia menulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita kan tidak memahami gitu ya makna hidup oleh iman. Kita harus memahami apa iman itu. Iman itu adalah lebih dari kepercayaan. Itu adalah kepercayaan penuh kepada Allah yang disertai dengan tindakan. Nah, lebih dari sekedar duduk manis gitu, mengakukan kepala kita dan mengatakan kita setuju. Ketika kita mengatakan orang benar akan hidup oleh iman, yang kita maksud adalah kita dibimbing dan diarahkan oleh iman kita. Kita bertindak dengan cara yang sesuai dengan iman kita, bukan karena kepatuhan tanpa dipikirkan, tetapi karena kasih yang penuh keyakinan dan tulus kepada Allah kita dan pada kebijaksanaan tak ternilai yang telah Dia ungkapkan kepada anak-anaknya. Ya. Jadi iman itu harus ada perbuatan juga. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Nah, kita kembali lagi gitu ya kepada pertanyaan yang pertama. Apakah sih orang Kristen itu akan terhindar dari pencobaan? Kan jawabannya tidak gitu ya. Nah, memiliki iman itu bukan berarti Allah akan selalu memenuhi setiap keinginan kita. Memiliki iman itu bukan berarti kita akan terhindar dari masalah dan cobaan. Tetapi, di tengah segala pencobaan dan kesulitan, bahkan dalam ancaman maut, orang beriman tetap mempercayakan diri dan bersandar pada Allah. Iman yang sejati dapat menerima segala kesukaran. Orang yang beriman percaya bahwa sekalipun ia berada dalam badai atau ujian hidup berat, Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Dan seorang pahlawan iman akan lebih memilih untuk mempertahankan iman daripada menjualnya demi memperoleh kesenangan di dunia ini. Baik, mungkin itu akhir gitu ya dari materi yang sudah saya jelaskan gitu. Intinya kita sebagai anak Allah, kita itu harus hidup beriman. Kita itu harus selalu berada di jalan Tuhan, kita itu harus selalu mengikuti firman-firman Tuhan gitu ya, membaca Alkitab salah satunya gitu. Dan kita itu harus selalu menjadi berkat untuk semua orang. Mungkin segitu saja. Mohon maaf gitu ya jika ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.